Bagaimana dengan komponen kategori pendidikan anak sekolah baik jenjang SD, SMP, SMA yang tidak terbayarkan di tahap lalu? Bahkan KPM PKH yang memiliki anak-anak sekolah tidak terhitung bantuannya bahkan kosong pada pencairan tahap 1. Surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 249-3.4-DI.3/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022. Dalam kaitannya dengan data KPM, khususnya anggota keluarga yang masuk dalam komponen pendidikan untuk kategori PKH anak sekolah, banyak dikeluhkan KPM PKH. Jika dulunya atau di tahap lalu menerima bantuan sesuai jumlah komponen anak sekolah yang dimiliki, namun pencairan tahap 1 ini ada banyak anak-anak sekolah tidak terbayarkan. Apa saja yang menjadi permasalahan terkait data anak didik dalam kategori PKH ini, dan apa kaitannya dengan surat Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022? Sobat PKH, topik kita kali ini menyangkut persiapan data bayar tahap kedua, khususnya data anak sekolah yang menjadi komponen pendidikan, baik untuk kategori SDMI sederajat, SMP MTS sederajat, dan SMA MA sederajat. Namun, yang baru berkunjung dan belum subscribe, klik dan aktifkan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan berita terbaru, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, banyak hal baru pada aturan ber-PKH di tahun 2022 ini, termasuk masalah kepesertaan maupun skema bantuan sosial yang diterima bagi keluarga penerima manfaat KPM. Ada KPM PKH yang bertambah jumlah data bayarnya karena pada tahap 1 pencairan ini beberapa kategori mengalami perubahan dalam hal jumlah yang dibayarkan pada tahap 1. Begitupun dengan perluasan PKH untuk menggenapkan kuota 10 juta KPM penerima yang berasal dari KPM BPNT reguler dan KPM BPNT PPKM. Sobat PKH Reportase, terkait persiapan data tahap kedua tahun 2022, wajib diketahui KPM PKH, khususnya data anak sekolah yang mengalami permasalahan data tidak sinkron, baik data kependudukan, data DPKS, maupun data pokok nasional maupun EMIS bagi madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga ketidaksinkronan antara data peserta didik sangat berpengaruh dengan jumlah nominal yang dibayarkan untuk komponen pendidikan di semua kategori, baik untuk kategori SDMI sederajat, SMP MTS sederajat, dan SMA MA sederajat. Dalam surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 241-3.4-DI.3/2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, disebutkan pada poin 2 terkait dengan persiapan data penyaluran bantuan sosial tahap kedua tahun 2022. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin A, untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu agar dilakukan pemutakhiran terkait kelayakan melalui aplikasi 6NG. Poin B, bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial, agar segera berkoordinasi ke KPM dan juga memastikan bahwa anak KPM tersebut sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Sobat PKH Reportase,
Di sini kami akan menjelaskan secara khusus kaitannya dengan kebijakan Bansos PKH yang dengan komponen pendidikan bagi KPM yang memiliki anak sekolah. Jika pada tahap 4 lalu anak sekolah dibatasi 2 anak di tiap tingkatan sekolahnya, maka pada tahap pencairan di tahap 1 yang sudah berlangsung bisa sampai pada 4 anak dan diambil dari nilai kisaran tertinggi nominal bantuan. Jadi, misalkan KPM yang memiliki 4 anak sekolah SD maka akan terbayarkan 4 anak sekaligus, di mana sebelumnya hanya dibatasi 2 anak saja di tingkatan SD, begitupun SMA dan SMP. Sebagaimana diuraikan dari surat Kementerian Sosial pada poin 1 bagian kedua bahwa anak sekolah SD, SMP, SMA maksimal 4 orang pada penyaluran tahap lalu meskipun komponen pendidikan mengakomodir anak sekolah di tiap jenjang 4 anak bisa saja terbayarkan. Misalnya, jika peserta PKH hanya memiliki kategori anak SD berjumlah 4 anak, maka pencairan pada tahap 1 akan dihitung menjadi 4 anak. Begitupun jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, pembatasan jumlah yang dibayarkan adalah 4 anak dan tetap mengacu nominal bantuan kategori PKH yang tertinggi nilai bantuannya. Sobat PKH, perlu mengetahui jika pada tahap 4 tahun 2021 lalu hanya mengakomodasi 2 anak, maka pada tahap 1 bisa sampai 4 anak pada tingkatan atau jenjang sekolahnya. Namun tetap maksimal membatasi jumlah 4 orang yang diberikan bantuan dalam satu keluarga penerima manfaat PKH. Namun perlu diperhatikan bahwa anggota keluarga untuk komponen pendidikan yang dibayarkan adalah data anggota keluarga yang masih bersekolah dengan ketentuan berikut. 1. Data anggota keluarga ada dalam daftar kartu keluarga. 2. NIK aktif Dukcapil secara online baik di daerah maupun di pusat. 3. Data sinkron dan tidak ada invaliditas data siswa dengan data Dapodik maupun EMIS. Pada poin ketiga ini, yang menjadi titik perhatian setelah data pada DTKS sudah sinkron dengan data Dukcapil, data siswa yang tidak valid Dapodik menyebabkan bantuan anak kategori anak sekolahnya tidak terhitung dalam nominal jumlah data bayar yang diterima oleh KPM. Perlu diketahui bahwa data pokok pendidikan atau Dapodik dan EMIS Kementerian Agama adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional, pembaharuan dan pemutahiran data pokok pendidikan Dapodik. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah melakukan integrasi dan pemutakhiran aplikasi Dapodik versi 2022C yang akan digunakan untuk pengumpulan data semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Dilansir pada mandandi.com menyebutkan bahwa pada pembaharuan aplikasi Dapodik versi 2022C terbaru, operator sekolah akan kaget karena banyak sekali menemukan yang invalid terutama di data siswa. Invaliditas data siswa meliputi identitas data siswa sebagai berikut. 1. Nama anak berbeda dengan data kependudukan di Capil. 2. NIK tidak terdaftar atau tidak aktif secara online, baik di Capil daerah maupun pusat. 3. Data nomor induk siswa nasional NISN ganda karena tercatat di 2 sekolah yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pindah tamat sekolah atau pindah jenjang, tapi data belum dimutasi ke sekolah yang baru. 4. Nama orang tua ayah atau ibu kandung berbeda atau kosong pada aplikasi Dapodik atau EMIS. Yang kelima, data tidak lengkap pada aplikasi Dapodik. Hal ini bisa disebabkan karena ada data yang kosong pada menu ubah peserta didik dan menu registrasi pada aplikasi Dapodik. Misalnya isian hobi dan cita-cita peserta didik. Sobat PKH Reportase, terkait penyaluran tahap kedua yang perlu diperhatikan bagi KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan agar bantuannya sesuai jumlah kategori, harap diperhatikan hal-hal berikut.
1. Apabila Anda sudah cek DTKS dan nama anak usia sekolah masuk dalam data online tersebut namun tidak cair bansos PKH-nya disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan Dapodik belum masuk, maka Anda dapat mendatangi operator sekolah yang menangani data kesiswaan untuk dilakukan cek data Dapodik siswa tersebut. Yang kedua, apabila anak KPM PKH baru pindah jenjang pendidikan, biasanya membutuhkan waktu untuk input data Dapodik siswa tersebut. Namun KPM PKH wajib memastikan data anak yang menjadi kategori PKH telah dilakukan proses input oleh sekolah dengan menanyakan langsung kepada pihak sekolah. Apabila data anak telah masuk Dapodik namun belum update atau online, maka Anda dapat meminta pihak sekolah untuk melakukan perbaikan data peserta didik, mengupdate, mengonlinekan data siswa, khususnya data anak KPM PKH. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silakan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS adalah kartu yang